Phoenix The Hardest Radio Station. Hai Finers. Senang banget malam ini ada Rani Hussain. Gak sendirian pastinya ya. Seperti yang tadi sudah di-mention sama Sevia Savitri, hari ini Rani Hussain bakal ngobrol sama Anggis Devaki. Tahu dong kalau Rani sih atau mungkin Finers sering banget ya buat konten. Ini sekarang lagi banyak banget di TikTok lagunya Anggis Devaki muncul. Apalagi yang ini ya, yang apa sih namanya, Dirimu Yang Dulu. Terus tuh suara hihinya udah kedengeran. Sebentar dulu Anggis, masih bridging ini. Terus ada Kisah Tanpa Dirimu sama Iman Tak Restu. Halo Anggis. Halo. Asik banget tuh kan. Pasti Pinar senang. Wow, ternyata aku bisa mendengar suara indahnya Anggis. Wow. Tuh wow aja bagus. Anggis apa kabar Anggis? Baik, Rani apa kabar? Baik dong. Of course, apalagi mau bertemu sama Anggis, aku jadi baik-baik saja. Tapi by the way hari ini, bukan hari ini aja ya, tapi belakangan ini Anggis tuh kayak sibuk banget, ya kan? Astungkara. Gimana setelah mendarat ke Bali? Rasanya senang banget pasti ya? Seneng banget, happy banget karena kayaknya aku udah lumayan lama nggak pulang kan ke Bali. Dan iya. aku excited banget sih baru landing ke Bali, kayak rasanya pengen cepet balik ke rumah gitu. Akhirnya udah menyentuh Bali lagi. Asik. By the way, kita hari ini nggak ngomongin satu singlenya Anggis aja, tapi semua single yang ada di album perdananya ya, benar ya? Namanya adalah Devaki. Wow, keren sih. Tapi berapa lama kamu nyiapin album ini, guys? Sebenarnya nggak lama-lama amat. Kalau dihitung bulanan paling rampungnya tuh jadi kayak 6 bulanan lebih lah. Karena kan sebagian besar dari lagunya itu udah pernah aku rilis. Kayak Kisah Tanpa Dirimu, Dirimu Yang Dulu tuh masuk ke album ini. Jadi 4 lagu baru. Jadi ada yang Iman Tak Restui tadi, terus ada Menua Bersama, terus Penyesalanmu Nanti sama Bertahan Atau Menyerah, itu lagu barunya. Bertahan Atau Menyerah ya? Betul ya. Lagunya galau-galau semua. Galau semua, jadi siap-siap aja. Pantesan semuanya relate. Aduh, semua lagu di albumnya Anggis relate lagi sama kisah kehidupan aku. Kan banyak ya pasti di TikTok kayak gitu kan. Banyak gak sih? Curhat gitu ya. Di komen, di DM gitu ya pastinya ya. Tapi kalau misalkan aku penasaran sebenarnya apa yang paling banyak makan waktu? Kan 6 bulan tuh lumayan ya. Bukan waktu yang sebentar juga ya. Apakah di materi lagunya atau konsepnya atau apa? Lebih ke persiapan lagunya sih, kayak workshopnya, kayak bikin lagunya itu kan perlu waktu ya. Jadi kayak kita menyusun lirik-lirik yang bagus kayak gimana, terus bikin musiknya yang cocok sama lagunya kayak gimana. Jadi proses itunya yang sebenarnya lama, membutuhkan waktu. Tapi kalau misalnya untuk rekaman itu tuh kayak paling 2 jam kelar gitu. Asik, gila, nggak apa-apa sih flexing dikit ya. 2 jam udah kelar. Fakta loh. Itu fakta kan? 2 jam udah benar-benar udah semua. Nggak ada pengulangan atau apa? Ya, pasti ada sih. Pengulangan, tapi maksudnya satu lagu tuh jadi di sekitar 2 jaman udah kelar. Berarti biasanya kayak gitu. Itu termasuk keren sih. Berarti persiapannya ya lebih makan waktu lama gitu. Nah, sebenarnya kalau album ini, kalau misalkan harus dijelasin pakai kata-kata nih, apa sebenarnya yang bisa mendeskripsikan album Devaki ini? Pengalamanku sendiri. Oh my god, ternyata pengalaman sendiri. Siapa yang berani menyakiti kamu, Anggis Devaki? Oh my god. Yang di masa lalu lah ya. Untungnya udah masa lalu. Udah masa lalu. Sekarang kan udah yang baru ya. Makanya ada satu lagu yang Menua Bersama itu. Oh, itu yang untuk yang sekarang ini berarti. Iya, itu doang yang untuk happy-happynya sekarang, kan Menua Bersama judulnya gitu. Dan diciptainnya sama dia juga. Diciptain berdua. Wih, romantis banget tuh. Ya ampun, jadi iri. Andaikan bisa menemukan ya yang seperti itu ya. Oke. Tapi yang buat penasaran juga itu adalah album perdananya ini kan namanya Devaki kan. Kenapa memilih Devaki? Kenapa nggak Anggis atau mungkin Gis atau Faki mungkin? Sounds agak aneh ya. Agak aneh. Kalau Devaki kayak menurut aku unik aja. Kayak jarang ada yang punya nama. Iya, Devaki tuh jarang aja orang punya nama itu. Terus kalau dijadiin album kayaknya vibe-nya cocok. Dan karena yang aku bilang tadi sesuai pengalaman pribadi aku dari lagu 1 sampai lagu terakhir. Jadi ya benar-benar nge-present Anggis banget gitu. Jadi aku namanya Devaki. Dan perdana juga ini aku punya album berbahasa Indonesia kan. Kalau berbahasa Bali aku udah punya album. Ya betul. Nah kalau berbahasa Indonesia pertama kali, jadi kayak sekalian aja ada namanya Devaki aja gitu. Jadi kayak simple tapi maksudnya kayak orang tuh mudah mengingatnya gitu daripada yang panjang-panjang. Bener gitu. Makanya orang-orang juga pastinya mengingat ya Devaki ini. Nah kalau album Devaki kan ada 9 lagu ya, benar kan? 9 lagu. Sebenarnya ada nggak yang momen paling emosional atau menyenangkan bahkan selama proses produksi album itu? Atau produksi lagunya juga boleh? Paling waktu rekaman sih. Lagu-lagu barunya kan aku baru rekaman tuh sebelum rilis kan. Jadi ada lagu yang judulnya Iman Tak Restui itu.
sedih banget. Oke. Itu buat orang yang temboknya tinggi ya. Jadi siapa di sini pacarannya beda agama. Oke. Mana banyak lagi yang kayak gitu. Iya sih, banyak banget ya. Iya benar. Terus sama Bertahan Atau Menyerah itu benar-benar relate banget sama aku karena emang pas aku bikin lagunya ini kan diciptain sama Mario Geklau. Benar. Aku bikin workshop lagu Bertahan Menyerah ini benar-benar kisah nyata yang emang aku banget yang aku alami. Jadi pas aku rekaman lagi, walaupun aku udah nggak ngerasain sakitnya itu lagi, tapi kayak jadinya kayak ke recall aja memorinya gitu. Relapse kalau bahasa sekarang. Iya benar, relapse. Jadi relapse. kayak oh my god, dulu aku ternyata sedih ini ya gitu. Jadi pas aku ngerekamin lagunya kayak sedih banget gitu. Kayak berarti, mau nangis tapi kayak nggak bisa gitu. Karena udah kebuang semua air matanya kayaknya. Udah mati rasa banget. Tapi berarti itu yang paling emosional ya. Dalam rekaman iya. Dirimu yang dulu sebenarnya emosional juga. Iya sih. Orang dari liriknya juga galau banget ya kan. Tapi kalau yang paling menyenangkan itu kan tadi yang emosional tuh. Kalau yang paling menyenangkan Menua Bersama. Itu lagu upbeat dan satu-satunya lagu upbeat yang ada di album aku. Dan aku tuh udah excited 1 hari sebelum rekaman. Karena aku penasaran, aku udah lama banget gak nyanyi lagu happy kan. Jadi pas aku tahu besok rekaman lagu itu, jadi aku kayak aduh nggak sabar besok. Terus aku kayak udah senang sendiri aja. Sendiri aja kayak nggak sabar nih gitu. Karena udah lama nggak ngulik lagu yang upbeat kayak gitu. Bisa kan mellow aja. Gitu. Iya benar-benar. Tapi respon fans juga kayak maksudnya kan banyak kan emang lagunya yang sedih-sedih nih. Terus pas tahu Anggis punya lagu yang emang bagus atau bahagia nih. Ada nggak respon fans yang kayak kena gitu mungkin di hatinya Anggis? Ada, mereka pada suka at least maksudnya ada at least satu aja lagu yang menghibur dalam album gitu. Biasanya kan gitu mereka nggak melo-melo terus, nggak sedih-sedih terus. Gitu. Mereka kayak merepresentasikan Menua Bersama ini bukan cuma buat pasangan aja, tapi buat sahabat-sahabat gitu. Jadi mereka enjoy lagunya sama-sama gitu. Ya bisa dibilang untuk orang tersayang lah ya. Iya, bisa orang tua, sahabat, pacar, semuanya lah. Oke, terus kalau lagu yang awalnya kayak terlalu susah tadi kan emang paling emosional terus paling menyenangkan kan udah, tapi ini yang terlalu susah atau sulit untuk direkam antara Imantara Restui atau Bertahan Atau Menyerah. Kenapa kok bisa dibilang sulit banget? Kalau Bertahan Atau Menyerah itu nadanya benar-benar di depannya rendah banget, terus akhirnya tinggi banget, terus nadanya juga agak apa ya, kayak bisa kalau kita nggak dengerin secara seksama itu bisa kadang tuh nadanya bisa keluar miss, gitu, miss gitu. Iya, karena improve-nya susah karena Kabar Sena ya yang iya benar. Jadi kayak udah kebayang ya jadinya. Oke. Kebetulan satu album dia yang direct semua ya. Keren. Mantap Anggis. Jadi kayak thank you Kabar Sena ya. Iya. Itu berarti yang tadi adalah Bertahan Atau Menyerah ya. Kalau yang Imantara Restui kenapa? Imantara Restui karena nadanya tuh banyak nada-nada yang cepet ganti-ganti gitu loh. Berarti ya mungkin kalau bahasa yang bisa dimengerti adalah naik turun naik turun kayak terus gitu. Terus dalam refnya bisa kayak oh Tuhan beriku pertanda, dan butuh nafas yang panjang buat menyanyikan lagu itu gitu. Ada nggak kayak latihannya berapa lama gitu sebelum rekaman nyanyiin lagu ini? Syukurnya gitu? Enggak ya. Oh enggak. Cukup latihan sekali 2 kali nyoba, abis itu langsung kita take gitu. Karena aku udah tahu kan lagunya dari awal kayak gimana nadanya. Terus aku udah humming juga dari rumah, jadi kayak biar save waktu aja. Bener, humming sebenarnya membantu banget ya guys ya. Vocalizing juga. Iya betul sekali. Tapi kalau misalkan rekaman yang Imantara Restui itu 2 jam juga? Iya. Wow, semua rata-rata 2 jam. Gila, padahal susah loh katanya Anggis, tapi 2 jam semuanya udah rampung, Winners. Keren banget. Nah, terus gimana sih proses memilah cerita jadi 9 lagu ini? Kan pasti butuh kayak penjiwaannya yang berbeda-beda ya. Apakah saat produksi kamu break dulu untuk ngemil atau nge-gym dulu berlanjut? Kamu nge-gym gak sih? Enggak lagi. Oh enggak. Pilates. Olahraga, karena aku anaknya tidak olahraga. Sama sekali? Enggak. Pilates, padel gitu? Pilates dulu zaman-zaman aku kuliah di Singapura. Oh, malah waktu itu ya? Iya, karena kan maksudnya di kuliah kalau nggak ngerjain tugas ngapain lagi ya di sana ya, jadi olahraga, pilates aja gitu. Terus kalau sekarang nggak pernah olahraga lagi. Kalau pedal jarang-jarang aja. Kalau lagi mood aja dan kalau lagi diajakin temen sama temen ya baru ya. Oke lah, gimana tuh cerita jadi 9 lagu ini? Apakah pas kamu sesi produksi itu kamu break dulu, pas ngemil dulu yang membalikan mood kamu gitu loh Anggis, biar jadi nih gitu? Nggak tahu ya, aku nggak ada butuh waktu kayak gitu sih. Jadi memang lancar aja semuanya. Lancar aja gitu. Karena mungkin aku terlalu excited juga. Karena aku anaknya semangat banget ya. Jadi kayak
apa yang album ini kan salah satu wishlist aku juga. Jadi pas diwujudin, dikasih kesempatan buat bikin album tuh aku excited aja gitu. Jadi apapun aku lakuin aja gitu. Iya benar, apalagi viral di TikTok. Gila, siapa juga yang nggak suka ya. Tapi kita balik lagi ngomongin album ini ya. Sebenarnya album ini tuh lebih ngomongin apa sih, kayak penyesalan jatuh cinta, salah orang, atau mungkin introspeksi diri, atau mungkin apa? Sebenarnya beragam, karena kan fase-fase percintaan kehidupan. Jadi ada di fase yang awalnya bodoh, terus ada di fase kayak sakit banget ditinggalin nih ternyata, abis itu akunya jatuh banget, bener-bener depres itu, sesedih itu. Terus akhirnya ternyata kayak ya ada lagu percuma juga kan, ternyata sia-sia ya semua ini. Sudah memilih, maksudnya untuk berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi kayak benar-benar bercerita aja sih, secara nggak langsung ya, karena kan emang benar-benar aku tulis benar-benar kayak sesuai cerita aku. Jadi secara nggak sengaja kayak kalau kita lihat nyambung juga ya dari fase-fase bodoh, terus ternyata dia berubah, terus jadi kisah tanpa dirimu, terus jadi jatuh rapuh, terus jadi penyesalanmu nanti. Itu kayak lagunya tuh kayak lebih ke bilang ke mantan kayak oke, kamu bisa tinggalin aku tapi besok kamu nyesel ya gitu, lebih kayak gitu. Terus akhirnya kisah tanpa dirimu, terus aku mikir kayak kita ini bertahan atau nyerah aja ya gitu. Jadi semuanya lengkap di fase-fase yang mungkin kalian lagi di fase mana bisa dengerin lagu itulah. Atau mungkin kalau misalnya memang udah nggak ada di fase itu, mungkin dulu kali ya. Setiap orang pasti ada gak sih fase seperti itu. Jadi kalau yang lagi relate dari awal, fasenya yang benar-benar kayak ngerasa bodoh mungkin, habis itu lagi jatuh cinta, akhirnya dia sadar ya buat apa mempertahankan, dan akhirnya menemukan orang yang tepat dan menua bersama. Gila, ini keren banget sih. Ada apa ya, filosofinya gitu bisa dibilang ya. Sebenarnya secara nggak sengaja ya kayak gitu ya. Akhirnya nyambung semuanya. Oke lah Anggis, entar lagi kita lanjut lagi, kita break sebentar. Gak apa-apa ya. Phoenix The Hottest Radio Station. Yeay, Rani Hussain is back, tentu saja bareng Anggis Devaki. Yeay, gak sabar lagi mau ngobrol tentang album-albumnya. Album-album, orang baru satu ya punya albumnya ya. Tapi gak apa-apa, kita doain aja semoga omonganku ini menjadi apa ya, kayak takdirnya Anggis akhirnya kedepannya punya album lagi. Astagfirullah. Amin. Tapi kita bahas lagi ya tentang album ya. Tadi Anggis sudah sempat mention bahwa lagu-lagu di albumnya Anggis ini ada lagu yang memang sudah dirilis terlebih dahulu. Jadi yang baru direkam, yang baru itu kan 4 aja kan. Nah, ada nggak, kenapa ini ada pertimbangannya nggak? Kenapa kok bisa lagu-lagu dulu itu masuk ke album ini? Karena emang lagu-lagu yang dulu kan belum punya rumahnya gitu. Jadi ya udah, kenapa enggak kita masukin aja ke album gitu. Dan emang sebelumnya kan udah 5 lagu, dan juga maksudnya orang-orang tuh udah, beberapa orangnya udah suka gitu. Jadi kita masukin aja ke album Devaki yang ini. Nanti tinggal tambahin 4 lagu baru lagi gitu. Oh, gitu ya berarti ceritanya ya. Sama seperti tadi Anggis juga bilang, banyak banget ya bekerja sama nama-nama yang memang terkenal banget, legend banget. Tadi kan Anggis bilangnya Mario G. Cloud, ada Kak Barsena juga, terus ada Kak Martinus Tintin, ada Kak Clara Riva, sampai Mahalini. Betul? Lagu percuma lah. Di liriknya ya ditulis sama Kakak Mahalininya ya. Nah, gimana rasanya dibimbing terus bisa bertukar ide dengan mereka? Yang pastinya seru banget, punya pengalaman baru, punya ilmu baru juga, dan aku sangat enjoy prosesnya sih gitu. Very grateful for that. Tapi ada nggak mungkin momen yang paling berkesan saat bekerja sama mereka? Apa ya, berkesannya pasti setiap workshop itu pasti banyak dapat ilmunya itu sih. Kalau saya sama Kak Tintin itu yang ciptain kisah tanpa dirimu, terus penyesalanmu nanti gitu. Jadi kayak Kak Tintin tuh punya ide-ide jenius, nada-nada yang emang catchy sampai bisa menciptakan nada-nada kisah tanpa dirimu kayak gitu tuh, kayak aku wow, gimana ya bisa bikin nada-nada kayak gitu ya gitu. Hebat berarti ya. Selain sama yang tadi disebutin, itu juga ada sama Kak Anmesh Kamaleng. Itu lagu Jatuh Rapuh. Itu emang lagunya deep banget, kayak somehow dia punya kayak makna sendiri. Kalau aku nyanyiin Jatuh Rapuh agak ngerasa kayak mau mellow gitu rasanya. Jadi kebawa ya suasananya ya. Oke. Wah, keren banget sih. Berarti itu ya berkesannya ada momen banyak banget lah, pokoknya pelajaran yang mereka bisa berikan untuk Anggis hingga akhirnya bisa sampai sekarang ya. Dan pastinya nanti kita pasti akan belajar lebih baik lagi. Semoga sukses terus lah pokoknya untuk Anggis ya. Tapi ada gak sih kayak mungkin pesan dari mereka yang paling membuat Anggis tuh kayak berkembang gitu sebagai musisi?
Pesan apa ya? Mungkin ada kayak dari Kak Anmes pesannya apa gitu. Yang kayak kita kayak workshop aja ya. Kayak biasa ya. Malah jadi kayak kakak kikik biasa ya, bercanda-bercanda gitu. Ya, akhirnya nggak nyampe ke sana. Iya sih, pasti tetap kayak yang ya kita harus tetap berkarya terus gitu. Mau gimana pun itu kita tetap semangat berkarya. Nanti pasti bakal ada waktunya gitu sih. Ya benar. Timing itu kan setiap orang pasti punya timingnya masing-masing ya. Justru bahkan Oke, tepuk tangan, jadi aku harus tepuk tangan ya. Oke, keren. Soalnya memang benar sih, aku percaya bahwa semua orang pasti punya timingnya masing-masing. Dan sekarang adalah timing yang paling pas buat Anggis. Udah kayak berseliweran gitu ya lagu-lagunya. Iya iyalah. Bahkan aku share loh ke program director aku. Nih, lihat nih lagunya Anggis. Kok pas banget ya sama kisah aku. Aduh. Tapi kalau ngomongin di Phoenix ya, kan banyak banget lagunya Anggis kan di sini. Tapi yang paling banyak di request itu adalah Dirimu Yang Dulu. Oh iya. Ya benar. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Viners ya yang menyukai karya-karya kamu, khususnya untuk Dirimu Yang Dulu ya, karena paling banyak. Apa ya? Yang pastinya terima kasih banyak sudah menyukai karya aku, khususnya Dirimu Yang Dulu ini. Karena kalau bukan kalian dengerin, ya siapa lagi yang ngedengerin gitu. Jadi kayak aku harap pesan yang aku ingin sampaikan di Dirimu Yang Dulu bisa tersampaikan dengan baik di hati para pendengar. Apalagi mungkin orang-orang khusus yang pengen sebenarnya ngeluarin unek-uneknya tapi mereka nggak bisa ngungkapin, bisa terwakilkan lewat lagu aku gitu. Jadi kayak ini aku maksud nih gitu. Makanya mereka kan suka bikin status pakai Dirimu Yang Dulu, mungkin mereka lagi ngerasain itu gitu. Yang cover ada nggak sih? Kan biasanya kan kalau bisa di TikTok selain buat konten gitu ya, yang cover itu ada nggak? Banyak banget. Oh iya. Yang nge-tag Anggis gitu. Aku tuh suka repost, nge-like, terus aku suka komen kalau orang yang pakai sound aku atau nggak mereka nyanyi lagu aku gitu. Aku suka banget nge-repost gitu. Tapi emang wah gila sih. Dirimu Yang Dulu tadi aku kan sempat lihat official lyric videonya kan. Itu masih masuk trending di urutan 100 tadi ya. Tadi itu updatean terakhir karena trending. Iya masuk di 100 nomor 100 kemarin itu tadi. Top song apa gitu, nomor 6 apa nomor berapa ya? Ya tapi emang no wonder sih ya, karena ini adalah sebuah karya yang luar biasa ya. Ya, tapi by the way apa sih harapan terbesarnya Anggis sama album Devaki ini? Harapan terbesar aku yang pastinya yang lainnya pada suka semua sama lagu-lagu aku, especially yang ada di album Devaki gitu. Terus ya tadi semoga pesan-pesan yang aku ingin sampaikan bisa diwakilkan. Terus makin banyak pendengar Anggis Devaki. Amin. Kita doain aja ya. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan nih pendengar punya waktu 25 menit saja, atau kita kurangin 20 menit aja deh. Untuk ya nggak apa-apa. Gini, untuk mendengar album ini nih. 20 menit ya. Single mana aja yang kamu rekomenin di antara 9 lagu itu? Dirimu Yang Dulu. Tapi kan 20 menit waktunya, mungkin at least berapa lagu itu ya? 4 ya? 4 lagu. Dirimu Yang Dulu, Kisah Tanpa Dirimu. Dirimu Yang Dulu, Kisah Tanpa Dirimu. Menua Bersama. Itu yang romantis soalnya ya. Satu-satunya update dari album, jadi harus didengarkan. Iya benar. Satu lagi. Apa ya? Bukan Percuma. Bodoh. Percuma. Apa ya? Dianya bingung sendiri loh. Ayo. Bertahan atau menyerah. Gitu. Lama-lama candu loh gitu. Iya, tapi emang candu sih. Bertahan atau menyerah. Karena itu adalah dua pilihan yang sulit ya. Coba aja tanya sama orang terdekat. Milih mana? Menyerah aja. Kalau Anggis apa? Nyerah. Makanya lo kan bener dong. Makanya sekarang udah menemukan orang yang baru, yang lebih tepat. Kalau beban makin sakit kan kita juga jadi gak mencintai diri kita. Betul. Jadi kayak gak ngapa-ngapain tuh gak fokus gitu. Mending ngelepasin aja tapi kita free gitu. Tapi aku juga punya pertanyaan nih. Kan banyak banget lagu-lagunya Anggis. Maksudnya di antara 9 lagu satu aja tuh yang upbeat sama yang kayak Menua Bersama tuh. Sisanya galau kan. Kalau fans kamu atau pendengar lah ya ada di posisi itu, kamu merekomendasikan apa nih untuk mereka? Kalau misalkan lagi, soalnya namanya orang lagi jatuh cinta, pasti kita nggak bisa nasehatin guys, iya kan? Gimana caranya biar mereka ini pendengar bisa kayak kamu, menyerah, nggak usah mempertahankan hubungan itu? Gimana? Jalanin aja sampai capek. Oh, jalanin sampai capek. Kalau aku gitu.
Oh, Anggis dulu gitu. Kebetulan pengalaman pribadi soalnya. Oke. Kalau aku tuh makin penasaran kalau misalnya aku perasaannya belum kelar tapi aku udahin. Jadi aku kayak ngerasa pasti susah move on ya kan. Jadi aku ya udah jalanin, sakit sih tapi jalan sampai aku capek enek, ya udah habis itu lupa. Besoknya udah nggak inget lagi. Nah, pas nulis lagu ini pas lagi ada di fase udah di ambang udah mau nyerah nih gitu. Oh, tapi bingung. Pas lagi ngalamin berarti kan? Iya. Oh, bisa juga tuh mungkin lagi nulis lirik gitu ya. Iya, terus nanti kan lagunya dibikin Mario gitu. Iya, benar. Mario datang ke studio di rumah. Jadi kayak pas itu dipaksa lah sama Kak Ayu buat ayo cerita-cerita gitu. Akhirnya udah cerita aja semuanya. Sampai kaget, oh gitu ya, Dek. Dia pun kaget ya. Kaget dia. Oke. Terus jadilah lagu ini. Nulislah bersama ya waktu itu. Memang bener sih cara satu-satunya untuk meluapkan mungkin ya isi hati kita yang mungkin lagi disakitin. Itu sebuah karya. Dan akhirnya banyak yang relate, kita pun mungkin baru tahu ya, oh ternyata banyak loh orang di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak kita. Makanya aku sering tos sama mereka. Sama dong, tos dulu. Virtual ya tosnya ya, betul. Orang aku ngeliat kok konten-kontennya Anggis ya, wah ternyata Anggis nih kayak ini ya semuanya dibales gitu. Beberapa yang lucu dan nyeleneh sih aku tuh. Namanya juga TikTok kadang-kadang random aja gitu ya. Aku yang ini yang agak-agak bercanda ada jokes-jokes gitu. Iya benar. Tapi kan ntar lagi Anggis juga bakal nyanyi ya. Berarti nanti nyanyinya lagu Dirimu yang dulu. Nah, sebelum kamu nyanyi Dirimu yang dulu, kamu bolehlah mungkin ajak pendengar atau ajak Phoeners ya untuk request lagu-lagu kamu di Phoenix Radio Bali. Follow sosial media kamu mungkin, subscribe or anything else. Oke, untuk semuanya para pendengar dan Phoeners semuanya, jangan lupa request lagu-lagu aku yang ada di album Devaki, semuanya ada 9 lagu, kalian tinggal pilih aja ya. Mana yang paling favorit kalian yang mana. Terus mungkin akhir-akhir ini kalian bisa request dirimu yang dulu sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga mungkin follow social media aku, mungkin update-update kegiatan aku. Oke, biar tahu nih Anggis sekarang lagi ada di sini nih, lagi di situ. Kan lumayan up to date, apalagi sering banget buat konten-konten yang lucu. Iya, aku suka. TikTok tuh aku random sih. Kemarin terakhir sama siapa ya? Yang anak kecil itu. Iya, bocil-bocil itu, Madam. Iya, Madam and the Gang. Iya, itu lucu banget tau. Iya. Oke, dilabrak saja. Agak serem ya nih. Oke lah, pokoknya nanti follow sosial media Anggis Devaki juga, dan jangan lupa untuk Phoeners request lagu Anggis sebanyak-banyaknya. Oke, yay. Jadi buat kamu yang udah nungguin kapan nih Anggis nyanyi ke Rani, sabar sebentar lagi ya. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih. Mana dirimu yang dahulu, kini